Oke, karena sudah menunjukkan pukul 7:36, kita mulai ya kelas hari ini. Good evening, folks. Good evening, my friends. Good evening, students, or I would say every single soul that is trying to learn something today in this class. I'm glad to meet you again. And for those of you who meet me for the first time today, please introduce myself. My name is Shafira, and I'm from the University of Gadjah Mada. First of all, I would like to know, is there anybody who wants to continue their educational goals in my university? If there's any, please give a thumbs up or a raised hand. Apakah ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Gadjah Mada bareng aku nih nanti? Ada nggak? Oke, mungkin masih bingung ya teman-teman mau lanjut ke universitas apa, tapi aku yakin kalau mimpi teman-teman itu pasti akan terwujud suatu saat nanti. Oke. Sebelum kita mulai kelas hari ini, aku akan memperkenalkan apa yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah salah satu topik yang disarankan oleh teman-teman di kelas sebelumnya, yaitu answering fill in the blank questions. Jadi pertanyaan yang teman-teman harus mengisi ruang-ruang yang masih kosong. Pernah nggak sih teman-teman waktu dapat pertanyaan yang seperti ini, bukannya teman-teman malah ngisi kalimat tersebut, malah yang jadi kosong tuh otaknya, kayak ngeblank gitu, ini apa yang harus diisi gitu, karena semua pilihannya tuh nyambung gitu, atau teman-teman justru nggak tahu pilihannya itu artinya apa gitu. Nah, hari ini kita akan membahas bersama bagaimana tips and tricks-nya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Oke? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, pastikan lingkungan teman-teman sedang berada sekarang mendukung teman-teman untuk menerima informasi yang akan aku berikan dalam sekitar 45 menit. So, what is your strength? Teman-teman harus tahu nih, kelebihan teman-teman saat berbahasa Inggris itu apa? Apakah teman-teman jago menentukan tenses? Kalau misalkan ini past tense, kalau misalkan ini itu
past perfect tense atau future continuous tense. Atau teman-teman itu punya bank vocab yang sangat kaya. Aku ngerti banyak banget kata-kata bahasa Inggris, Kak, tapi aku masih bingung itu gimana cara pakainya. Nah, knowing those vocabularies are also a strength. Jadi walaupun teman-teman udah tahu banyak kata, tapi bingung makainya kayak gimana, itu tuh masih bisa dikatakan sebagai kelebihan for knowing all vocabularies, not all, but many. Okay? Kemudian, apakah teman-teman mampu mengolah kalimat-kalimat menjadi paragraf? Aduh, ada annotation yang jumbo nih, kecoret-coret. Kemudian, apakah teman-teman bisa mengolah kalimat-kalimat tersebut dalam satu paragraf sampai paragrafnya itu nyambung dan bisa dibaca dan juga dimengerti. Karena kemampuan berbahasa selain menulis itu juga memberikan konteks yang mampu dipahami baik dengan mudah ataupun dengan kemampuan yang lebih tinggi. Oke, jadi apakah teman-teman apa yang teman-teman sudah bisa itu teman-teman harus tahu supaya teman-teman bisa menentukan strategi yang akan digunakan saat menjawab soal, gitu ya. Nah, contoh-contoh soal fill in the blanks itu aku kategorikan sebagai 3 tipe. Tipe yang pertama itu adalah contoh yang seperti ini. Oke. Cuman satu paragraf, cuman satu kata aja. Cuman satu kalimat aja, maaf, kurang fokus. Cuman satu kalimat aja. The most celebrated in mind, Cape Cornwall are still close to the sea. Gitu. Nah, di contoh pertanyaan seperti ini, kalimat yang akan diberikan ke teman-teman akan memerlukan jawaban yang fit dari pilihannya tersebut. Nah, caranya untuk menjawab pertanyaan seperti ini itu teman-teman harus mencoba untuk membacanya keras-keras atau enggak dibaca satu kalimat gitu ya. Kemudian tentukan mana yang paling masuk akal. Nah, kalau di sini Cornwall itu artinya tempat ya. Nah, tempat berarti di sini kita membutuhkan apa? Kan berarti kita membutuhkan preposisi. Nah, kalau misalkan di tempat itu, apakah kita pakai in atau at atau in atau in? Loh, semuanya itu menunjukkan posisi, berarti yang mana gitu. Nah, karena kalau at, ya kan, itu untuk menunjukkan misalkan kalian tinggal di Jalan Sudirman, nah itu kalian bisa pakai at gitu. Kalau misalkan ini kita pakai in gitu, karena Cornwall ini kayak wadah gitu loh, wadah, kan? The most celebrated tin mines in Cornwall are still closed. Baru kita jawab di sini apa? Itu adalah to, karena yang paling dekat dengan laut. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya mungkin agak ribet ya, kalau misalkan cuma satu kalimat belum jelasnya. Aku akan coba menjelaskan lagi di contoh selanjutnya. Nah, ini ada tipe yang kedua. Di tipe yang kedua ini sama caranya seperti di tipe yang pertama. Teman-teman harus membaca satu kalimat secara keseluruhan dan menentukan mana jawaban yang paling masuk akal. Nah, untuk tahu kata apa yang paling masuk akal, berarti teman-teman harus meningkatkan vocabulary. Ya. Jadi ini artinya apa? Ini made artinya apa? Pointed artinya apa? Covered artinya apa? Greater artinya apa? Nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu
konteksnya di suatu kalimat itu apa. Jadi pernahkah teman-teman menemukan suatu kata, namanya tuh homonim, tulisannya itu sama, tapi ketika digunakan di suatu kalimat, konteksnya itu bisa berbeda banget. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa teman-teman setelah mengetahui vocabulary, teman-teman juga harus ahli dalam memahami konteksnya. Kalau di contoh ini, kita baca kalimat pertama. The whole country was XXX with forests and swamps. Seluruh negara bla 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 dengan hutan, hujan dan rawa-rawa. Apakah made terbentuk? Bukan. Apakah covered tertutup? Apakah playing bermain? Apakah filled terisi? Nah, cara mengartikan satu-satu seperti ini itu juga cara untuk memperkaya vocabulary teman-teman. Tapi teman-teman nggak bisa ngelakuin ini waktu lagi tryout atau lagi UTBK karena ini akan menghabiskan banyak waktu untuk menjawab satu soal. Jadi ketika teman-teman lagi bahas pembahasan soal, teman-teman bisa nih memperkaya vocab dengan cara ngertiin perkata-perkata ini. Nah, tertutup bisa masuk, fill bisa masuk, making juga bisa masuk. Kita bisa keluarin si playing ini dulu. Karena apakah negaranya bermain dengan hutan dan rawa-rawa kan juga nggak mungkin gitu kan. Kita X aja yang C. Kemudian untuk tahu konteks selanjutnya apa, kita bisa baca di kalimat selanjutnya. The bla 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 part of it was very misty and cold. Berarti suatu part dari negara ini yang tertutupi oleh yang mengandung atau memiliki hutan dan rawa-rawa ini sangat-sangat dingin dan berkabut. Nah, jawabannya berarti apa? Apakah pointed? Apakah bagian yang tertunjuk tentang itu sangat dingin dan berkabut? Berarti bukannya A. Nah, apakah snake? Wah, snake ini udah nggak masuk banget ya. The snake part of it itu kan berarti udah nggak ya. Berarti kita bisa bilang A dan D. Jadi kita dapat greater untuk option selanjutnya. The greater part of it was very misty and cold. Nah, greater itu artinya apa sih, Kak? Greater itu juga bisa menunjukkan sebuah bagian di atas, kayak puncak gitu loh. Jadi misalkan teman-teman kalau pergi ke puncak Bogor, teman-teman bisa bilang I'm going to the greater part of Bogor gitu. Jadi greater ini artinya puncak ini ya. Jadi jawabannya adalah covered sama greater. Kemudian untuk memastikan bahwa jawabannya teman-teman ini udah benar, silahkan dibaca seluruhnya. The whole country was covered with forests and swamps. The greater part of it was very misty and cold. Oke, kalimat pertama dan kalimat kedua membahas satu topik yang sama. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Tipe 3. Di tipe 3 itu tingkat kesulitannya mulai naik ya. Yang awalnya cuma satu kalimat, dua kalimat, di tipe 3 kita dapat paragraf. Nah, di pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa membaca keseluruhan paragraf untuk mengetahui topik apa yang dibahas. Waduh, kok membaca keseluruhan paragraf, Kak? Padahal waktu UTBK kan kita cuma punya 1 menit buat jawab satu soal. Gitu. Tenang, buat teman-teman yang udah ikut kelas sebelumnya, skimming dan scanning itu berfungsi banget buat jawab pertanyaan seperti ini. Jadi kita bisa baca secara singkat untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam satu paragraf ini. Masih ingat ya caranya kalau scanning itu kita cuma cari keywords-nya. Kalau skimming kita bacanya dari atas ke bawah untuk cari topik, untuk pre-reading. Jadi kita membaca sebelum membaca. Kemudian kita lihat di
paragraf tersebut. At 11, he had a horror of death. Within 6 impressionable years, his parents had died and his grandmother had faded of almost until, for the first time since her marriage, her person held for one day an unquestioned supremacy over her own drawing room. Apakah ada yang udah langsung paham konteksnya ketika satu kali baca pakai bahasa Inggris? Kita artiin ke bahasa Indonesia dulu ya. Saat berumur 11 tahun, dia menyaksikan kematian yang horor. Dalam kurun waktu 6 tahun, kedua orang tuanya meninggal, dan neneknya menghilang, almost bla bla bla, sampai ketika pernikahan pertamanya, dia menemukan sebuah pertanyaan supremasi di lemarinya dia. Well, unquestioned supremacy itu adalah suatu vocabulary yang teman-teman tahu, yang artinya itu bukan literal, jadi metaphorical gitu. Unquestioned supremacy itu menggambarkan kalau dia itu menemukan suatu fakta mengejutkan gitu saat hari pernikahannya. Nah, yang akan kita cari adalah yang di bagian ini, yang bagian kosong. Within 6 impressionable years, his parents had died and his grandmother had faded of almost blah 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 blah. Nah, kemudian karena di sini menunjukkan bahwa kematian neneknya, berarti si tempat yang kosong ini akan menjelaskan peristiwa kematian neneknya itu. Kira-kira teman-teman udah punya gambaran belum jawabannya apa? Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin disampaikan atau mau ikut coba jawab, boleh langsung klik C bukan K gitu. Kita lihat adakah jawaban lain atau adakah pendapat lain? C lagi. C, masih C. Oke. Suddenly itu ada pendapat yang beda. Jawaban B. Oke, masih ada yang C. Oke, kita bahas ya sekarang. Suddenly itu artinya adalah tiba-tiba. Tragically itu artinya tragis. Violently itu artinya kejam. Imperceptibly. Apakah sudah ada yang tahu? Imperceptibly itu artinya tanpa terasa. Jadi tanpa terasa. Nah. Within 6 impressionable years, dalam kurun waktu 6 tahun, orang tuanya meninggal dan neneknya menghilang almost bla 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 hingga hari pertama pernikahannya. Menghilang. Berarti jawabannya yang mana nih? Kira-kira gimana ya cara jelasinnya biar gampang paham? Sebentar, aku mikir dulu 1 menit. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya membaca kalimat pertama, at 11 he had a horror death, maka jawaban B, C, D, dan A, B, C, D itu semuanya akan masuk, akan menjelaskan suatu peristiwa tersebut. Tiba-tiba tragis, kejam, juga tanpa terasa. Tapi kita harus baca juga
until for the first time since her marriage, her person held for one day an unquestioned supremacy over her own drawing room. Itu berarti artinya fakta-fakta sebelumnya itu tidak krusial gitu. Yang bagian krusialnya tuh ada di bagian sini, unquestioned supremacy gitu. Itu adalah topik utama di paragraf ini. Nah, oke, kita balik lagi ke cara menjawab pertanyaan. Sorry, kita muter-muter. Within 6 impressionable years, his parents had died and his grandmother had faded off. Menghilang, almost suddenly, apakah suddenly? Tidak, karena di sini dijelaskan, karena di sini ada kurun waktunya. Ya, 6 impressionable years. Kalau misalkan jawabannya adalah tiba-tiba, cara authornya untuk menulis kalimat ini tuh nggak akan seperti ini. Kemudian apakah tragically? Tragically juga bukan, violently juga bukan. Surprisingly jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena di sini ada kata faded off. Faded off itu artinya menghilang secara sedikit-sedikit. Kalau misalkan teman-teman lagi bikin PPT terus ada animation yang fade gitu, itu kan berarti nanti awalnya ada terus dikit-dikit ngeblur gitu kan. Nah, faded off di sini itu punya arti yang sama konteksnya dengan imperceptibly. Adalah faded off, itu menghilang. So, jadi within 6 impressionable years, his parents had died and his grandmother had faded off almost imperceptibly until blah 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 gitu. Agak susah ya contoh yang sekarang ini karena emang aku ngambil teksnya dari sebuah novel, jadi mungkin kurang relatable untuk soal UTBK, tapi bukan artinya bukan tidak mungkin teman-teman akan menemukan soal-soal seperti ini di UTBK nanti. Jadi imperceptibly, suddenly, tragically, violently, itu mereka semua akan bisa digunakan kalau teman-teman hanya melihat konteks di kalimat pertama. Karena 4 pilihan tersebut menjelaskan apa arti horor gitu kan. Nah, karena di sini, di blank ini, dia akan menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada neneknya, kita bisa melihat kata kerja sebelumnya itu faded off. Faded off itu menghilang yang sedikit-sedikit gitu. Jadi bisa yang paling make sense itu adalah imperceptibly. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, bisa tolong disampaikan di chat box ya, karena aku sendiri juga dengerin cara aku jelasin tuh kayak agak-agak ribet gitu, maaf ya, malam ini aku agak tidak fokus. Oke. Next, ini ada satu paragraf lagi. Read the following paragraph and fill in the blank. At 16, he had lived almost entirely within himself. A blah 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 boy, thoroughly un-American and politely bewildered by his contemporaries. Sampai situ dulu. The 2 preceding years had been spent in Europe with a private tutor who persuaded him that Harvard was the thing. It would open doors. It would be a tremendous tonic. It would give him innumerable self-sacrificing and devoted friends. So he went to Harvard, and there was no other logical thing to be done with it. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, jawaban A itu unfriendly, berarti dia tidak ramah. Kan? Ya kan? Kalau unimaginative, tidak kreatif. Inarticulate itu berarti dia pendiam, dia tidak suka ngomong. Kalau unpleasant itu dia dia nggak baik gitu aja lah istilahnya. Okay? Hence,
I'll give you a hint. Hints-nya itu ada di 10 kata pertama di paragraf ini. Hints-nya ada di 10 kata pertama di paragraf ini. Kira-kira teman-teman udah bisa nebak belum jawabannya apa? Apakah yang oke, Irene jawab C. Kemudian ada Minha jawab C juga. Inarticulate, oke. Apakah ada pendapat lain? C, Blue jawab C juga. Oke, kita langsung bahas ya. At 16, he had lived almost entirely within himself. Berarti dia itu suka sendirian. Dia udah hidup selama 16 tahun sendirian. Berarti apakah dia itu tidak ramah? Apakah dia tidak kreatif? Apakah dia pendiam? Apakah dia tidak baik? Yap, jawabannya adalah C. Gitu. Nah, kenapa kok C? Karena itu the first part says that the boy lived almost entirely within himself. Ini itu artinya dia itu pemalu. Maka dari itu dia adalah seorang inarticulate boy. Dia adalah seorang anak yang pendiam. Itu aja sih. Jadi teman-teman nggak perlu baca sampai selesai karena hints-nya udah jelas ada di kalimat pertama. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memastikan bahwa jawaban teman-teman itu adalah jawaban yang tepat, sangat-sangat disarankan untuk membaca paragraf secara keseluruhan. Gunakan metode skimming dan scanning yang sudah aku perkenalkan di pertemuan selanjutnya untuk melakukan itu dalam waktu kurang 1 menit. Oke? Jadi, congrats buat siapa tadi 3 orang, Irene, Minha, sama Blue yang udah menebak dengan benar gitu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Setelah mengenal 3 tipe tersebut, dapat ditarik benang merah. Kalau step by step untuk menjawab pertanyaan seperti ini, yang pertama itu adalah untuk menentukan kata yang paling tepat, use an appropriate word. Nah, itu bisa teman-teman bisa menentukan apa appropriate word itu dengan mengasah vocabulary. Ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa menggunakan vocab tersebut dengan konteks yang benar. Jadi kalau misalkan kata A ini kalau di kalimat ini artinya apa, kalau misalkan di kalimat lain artinya apa gitu ya. Kemudian setelah teman-teman menemukan appropriate word tersebut, silahkan dibaca dengan lantang dalam hati ataupun dengan lantang saat seperti ini, kalau misalkan teman-teman lagi tryout online di rumah gitu ya. Karena dengan membaca dengan lantang, teman-teman bisa mengetahui apakah unconsciously, teman-teman bisa mengetahui tanpa tidak sadar apakah kalimat tersebut make sense atau enggak, apakah kata-kata tersebut enak didengarnya atau enggak gitu. Karena dari mendengar tersebut secara enggak langsung otaknya teman-teman itu bekerja hampir maksimum gitu, berpikir, berbicara dan juga mendengar. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman nih dapat soal grammatical, kemudian teman-teman coba baca satu kalimat, ini kok rasanya kayak ada yang ngejanggal gitu ya, kayaknya ada yang salah deh sama grammarnya. Terus teman-teman ganti nih, misalkan tense-nya, teman-teman ganti nouns-nya atau verb-nya dari yang verb 1 jadi verb 3. Terus teman-teman baca lagi kalimatnya, baru enak didengarnya gitu. Itu salah satu contoh gimana teman-teman mengerti apakah kalimat itu make sense atau enggak. Contoh yang lain, itu misalkan teman-teman ditanyain sama teman, ditanyain sama orang lain, ini yang benar apa gitu grammarnya. Kalau menurutku sih yang A gitu, tapi aku nggak tahu kenapa enak aja didengarnya gitu. Nah, itu juga salah satu hints
gimana otak teman-teman bekerja di bawah sadar untuk berpikir. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau ingin ada yang ditanyakan bisa langsung klik di chat box aja ya. Oke. Next, kita ke practice makes perfect. Karena kalau tidak berlatih, pasti setelah kelas udah lupa, gitu kan? Kayak hari ini paham, terus besok udah lupa, gitu. Okay, practice questions 1. Fill in the blanks in the following sentence. He learned that he was looked upon as a rather romantic teacher, a scholar, a recluse, a tower of blah 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 blah. Okay. Aku akan beri waktu 1 menit. Teman-teman boleh tebak pilihannya, tebak jawabannya di chat box ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Kita udah 1 menit ya. Ada yang jawab? Sabar, aku harus scroll dulu ke atas. Oke. Olivia D, Nadia D. Ya, ada dulu D. Markli, waduh ada Markli di sini D. Jihan A, Airin awalnya jawab apa? Or A? Rizka jawab D. Sari jawab D. Nina jawab A. Kita lihat ya. Dia belajar bahwa dia was looked upon as a rather romantic figure, a scholar, a recluse, a tower of, apakah a tower of beauty, apakah so hate for erudition. Nah, di kalimat ini kita menggunakan kalimat-kalimat metaforikal, yaitu romantic figure, satu romantic, yaitu orang yang romantis, yaitu orang yang berpendidikan, yaitu recluse. Recluse itu adalah apa ya? Ya seperti inilah. Walaupun aku sudah mengajar bahasa Inggris, tapi kadang-kadang vocabku tuh kalau Pak ingat kayak aku ngerti artinya apa, tapi bahasa Indonesia nggak ngerti. Romantic figure itu dia adalah romantic. Scholar itu berpendidikan.
konteks yang negatif gitu ya, seperti jadi soliter gitu loh. Ya mending sendirian gitu daripada orang lain. A sour of, karena kita di sini udah tahu bahwa kata-kata yang digunakan itu kan kata literal, sedangkan hate ini ada yang paling tidak make sense. A sour of hate, apakah dia sangat tinggi badannya gitu. Padahal di sini kita kan tidak sedang membahas karakter literalnya dia. Jadi kita bisa coret hate. Kemudian ego, a sour of ego. Kalau a sour of ego berarti dia itu egoistik ya. Dia itu sangat egois. Jadi kalau misalkan kita pakai ego, itu dia punya konteks yang berlainan dengan apa yang author ingin gambarkan tentang si tokoh ini. Jadi bukan C. Kemudian apakah jawabannya beauty, our beauty, itu berarti dia sangat-sangat cakep gitu lah. Sedangkan beauty itu biasanya nggak digambarkan dengan sebutan power. Jadi jawabannya bukan D. Nah, berarti yang sisa apa? Yang sisa adalah erudition. Nah, erudition itu artinya apa? Erudition itu artinya dia mampu menunjukkan pengetahuannya dia. Jadi dia itu selain berpendidikan, dia itu bisa mengaplikasikan pendidikannya gitu loh. Dia itu bisa mengaplikasikan ilmunya gitu. Jadi erudition itu artinya apa ya? Mampu menunjukkan atau mengaplikasikan ilmunya. Nah, si erudition ini adalah kata yang paling appropriate untuk mengisi blank space di sini. Jadi, he learned that he was looked upon as a rather romantic figure, a scholar, a recluse, a sour of erudition. Dia mengetahui bahwa dia itu dijunjung karena dia itu romantis, berpendidikan, mandiri, dan juga bahwa dia itu penuh dengan ilmu gitu. Dia itu kayak ilmu, itu a tower of erudition. Dia itu kayak ilmu. Jadi jawabannya adalah yang A. Congratulations buat yang sudah jawab A, and do not give up buat yang jawabnya belum A. Oke? Kemudian selanjutnya ada satu paragraf. Teman-teman bisa coba jawab selama 1 menit. Kira-kira ini jawabannya apa? Ya.
Oke, waktunya udah lewat. Ada yang jawab. Ilham jawab A, Cendrawasih. Cendrawasih, Olivia jawab Socrates. Oke, baru dua yang jawab. He returned to America in 1912 because of his grandfather's sudden illnesses, and after an excessively tiresome talk with a perpetually blah 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 old man, he decided to put up until his grandfather's death the idea of living permanently abroad. After a prolonged search, he took an apartment at 52nd Street and to all appearances settled down. Okay. Aku akan kasih hints deh. Hints-nya itu adalah apa ya? Hints-nya ada di 6 kata sebelum blank space. Kira-kira apakah teman-teman udah tahu jawabannya? Coba kirim tebakannya di chat box ya. Hints-nya ada di 6 kata sebelum fill in the blank. Okay. Lanjut aja ya. He returned to America in 1912 because one of his grandfather's sudden illnesses, and after an excessively tiresome talk with a perpetually blah 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 old man. Di sini ada excessively tiresome talk. Percakapan yang sangat-sangat melelahkan gitu ya. Nah, berarti dari percakapan yang melelahkan itu, old man-nya kenapa? Old man-nya dia sangat-sangat talkative. Talkative itu cerewet gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kenapa kok nggak yang lain? Nah, disinilah vocabulary teman-teman di apa? Investment itu masa muda atau masa muda ya, kayak awet muda gitu loh. Kalau convergence itu apa ya artinya? Convergence kita skip aja ya. Kalau repulsive itu repulsive juga. Nah, repulsive itu apa? Apakah teman-teman sudah ada yang tahu? Repulsive itu menjijikkan atau gimana ya, menjijikkan gitulah ya, repulsive. Menjijikkan, benar menjijikkan. Nah, karena hints-nya di sini udah jelas banget, excessive tiresome talk. Berarti si old man ini pasti cerewet karena bikin capek ngomong terus gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita sampai di akhir. Contoh-contoh soal. Aku ingin mengajak teman-teman untuk main game. Ini agak out of context sebenarnya dari soal-soal PBK. Tapi website ini akan sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan vocabulary dan juga menggunakannya di pertanyaan-pertanyaan fill in the blanks ini. Aku izin share screen ya. Oke. Sudah muncul ya. Ini ada di www.litthecompetition.in. Di sini ada fill in the blank with suitable words, banyak banget. Nah, teman-teman tinggal bisa pilih salah satu, kemudian klik aja jawabannya. Oke, teman-teman, aku mohon banget buat main tebak-tebakan juga ya. Yang bisa nebak boleh kirim tebakannya di chat box. Di pertanyaan pertama. The mounting pressure was so overwhelming that he ultimately blah 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 to her wish. The mounting pressure was so overwhelming. Tekanannya tuh sangat overwhelming banget sampai dia akhirnya bla 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 permintaannya. Yielded in, cave in,
count it in, figure it in. Kayaknya aku akan memilih yang B, karena dia akhirnya menyerah gitu ya, dan memenuhi permintaan tersebut. Apakah benar? Aku klik ini. Yes, betul. He ultimately gave in which dia akhirnya menyerah dan mengabulkan permintaan tersebut. Okay, next. Authority, blank, when it is not supported by the moral purity of its users. Apakah jawabannya prevails, entails, crumbles, atau waits? Authority, when it is not supported by the moral purity of its user, prevails, entails, crumbles, waits. Kita akan tulis prevails. Oh, salah. Ada yang setting. Oh, permisi tadi aku layarnya belum lihat. Oh iya. Udah kelihatan belum? Kalau sekarang udah kelihatan belum? Belum, Kak. Masih Shafira has started screen sharing. Oke. Oh my God. Jadi tadi ternyata aku off mic. Aku sudah share websitenya buat teman-teman latihan di rumah di chatbox ya, www.literacompetition.in. Itu teman-teman bisa latihan mengerjakan soal-soal fill in the blanks. Ada berbagai pilihan, bisa dikerjain 2 kali atau mau dikerjain semuanya sekarang juga bisa. Ada kunci jawabannya, tapi nggak ada pembahasannya. Nah, untuk tahu kenapa jawaban salah, itu kalian bisa cari di kamus ya, diartiin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa, buat meningkatin vocabulary. Kemudian dibaca, apakah satu kalimat tersebut make sense atau enggak. Gitu. Oke. Sampai sini kelas aku, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Nggak ada ya. Kalau begitu aku mau share sebuah link Secreto karena semuanya sekarang pakai Secreto. Kayaknya lebih praktis kalau misalkan aku dengar kritik dan saran teman-teman buat kelas selanjutnya via Secreto aja daripada yang lain. Oke, aku share ya Secreto site-nya. 24. Oke, aku mohon maaf banget buat kelas hari ini. Mungkin aku belum bisa 100% seperti kelas-kelas sebelumnya. Karena 1-2 hal yang menghambat kegiatan kita hari ini. Aku harap kita semua akan ketemu lagi di minggu ke-3 bulan November ya. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu dan insya Allah aku akan bahas materi-materi yang lebih detail lagi dan juga cara praktikalnya saat menjawab soal UTBK. Hari ini kita cuman brief aja ya, fill in the blanks questions itu kayak gimana cara jawabnya. Nanti aku akan berikan contoh-contoh pertanyaan lagi yang ada di soal UTBK buat fill in the blanks ini, oke? Semangat buat teman-teman yang setelah kelas ini masih harus ngerjain tugas sekolah atau yang masih akan membahas CO. Jaga kesehatannya, jangan sampai stres,
You are doing well and you're gonna do great, okay? Semangat semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Aku harap kita bisa ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Bye.